Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua, Sobat TV UHS. Selamat datang di The Climbers, yaitu sebuah podcast yang sengaja kami dedikasikan untuk Anda yang selalu ingin mencoba mengembangkan diri dan menambah pengetahuan. Nah, di episode kali ini, edisi yang perdana ini, kita masih coba-coba, kita sudah kedatangan tamu. Dia ini seorang mahasiswi, bukan hanya mahasiswi biasa, tapi juga seorang aktivis kampus. Dan konon kabarnya, dia ini juga adalah seorang ketua dari salah satu ormawa. Seperti apa makhluknya? Langsung saja kita sapa. Ada Eka Natasha Fitri, benar nama? Iya, benar. Eka Natasha Fitri. Eka anak pertama di keluarga? Anak pertama. Lahir di hari Idul Fitri? Enggak ya. Oke, Eka Natasha Fitri. Di DPM ya? DPM. Ketua? Alhamdulillah ketua. Oke, sebelum kita ngobrol soal DPM, saya pengen mengenal lebih dekat dulu dengan tamu saya. Secara personal, dari prodi apa? Dari TEM. TEM itu apa? Teknologi Elektromedis. Teknologi Elektromedis. Oke, kenapa milih TEM? Karena dorongan dari orang tua juga sih. Selain itu, dari orang tua tuh memberi motivasi katanya. Kebetulan saya juga berasal dari Kalimantan. Nah, di sana itu untuk universitas yang membuka lowongan jurusan TEM sendiri ini masih belum ada. Nah, jadi dari orang tua memberi gambaran, kenapa kamu enggak ngambil jurusan ini aja? Katanya di sini prospek kerjanya masih banyak dan insya Allah kalau udah lulus bisa langsung dapat kerja. Jadi ya udah, kita sebagai anak yang baik ngikut aja ya Pak. Ngikut orang tua, Ngikut anak yang aja. berbakti ya. Iya. Tapi tetap saja dilandasi dengan bukan paksaan. Orang tua itu ngasih dorongan bukan memaksa, tapi ini loh anakku, ada permintaan pasar yang cukup tinggi di teknologi elektromedis di Kalimantan. Iya. Jauh sekali. Udah pernah pulang Kalimantan dalam waktu dekat ini? Terakhir Lebaran kemarin. Terakhir Lebaran. Idul Fitri. Kangen sama orang tua? Buat sekarang sih nggak yang separah awal ya. Kan sekarang kebetulan sudah beberapa tahun lah, menjalan 2 tahun di sini. Eka Natasha Fitri, serius banget. Kayak sidang. Tadi sudah nanya soal prodi. Semester berapa tadi? Semester 4, sekarang jalan semester 5. Sudah ada gambaran ntar lulus mau kemana gitu? Pulang kampung. Pulang kampung, kerja di Kalimantan ya? Iya. Oke, ngomongin soal DPM. Sebagai ketua DPM, apa sih sebenarnya DPM? Karena selama ini kalau kita ngelihat masyarakat umum itu taunya BEM, gitu kan? Ormawa ya BEM gitu. Iya. Ternyata ada DPM. DPM ini sebenarnya apa? Nah, DPM sendiri itu kepanjangan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, ini lembaga yang bergerak di bidang legislatif tertinggi di universitas. Nah, merupakan organisasi tertinggi di bidang legislatif di universitas kita. Semacam pengawasan gitu? Iya, nah jadi tugas dari DPM sendiri selain mengawasi, kita juga mempunyai hak untuk menata kembali tata aturan kampus yang udah ada. Jadi kita menjalankan. Oh, berarti ada fungsi pembentuk atau pembuat produk hukum gitu, membuat aturan, SOP bisa. Gitu ya? Bisa. Nah, kebetulan dari yang udah kita jalanin, kemarin kita baru aja mengadakan yang namanya bedah buku pedoman. Nah, di organisasi UHS sendiri ini kan mempunyai patokan untuk organisasi mahasiswanya, yaitu berupa buku pedoman. Nah, di situ kemarin kebetulan DPM baru aja istilahnya merevisi, menyesuaikan kembali aturan yang sudah ada dengan apa yang kita jalankan sekarang begitu. Terus untuk soal kedudukan dengan BEM atau kedudukan dengan UKM atau ormawa yang lain itu sifatnya gimana? Nah, kalau kedudukan sendiri ini DPM berada di istilahnya sebagai perantara dari ormawa ke kampus. Nah, bedanya DPM sama BEM itu kan DPM ini legislatif sedangkan BEM eksekutif. Nah, jadi dari di sini DPM tidak memiliki ranah langsung kepada organisasi seperti UKM maupun HMP. Mereka melalui perantara BEM. Nah, nanti dari BEM baru ke kita DPM. Nah, di sini DPM juga selain mengawasi ormawa, kita juga memegang
pengawasan terhadap BEM. Jadi kinerja BEM semuanya harus sepengetahuan DPM. Gitu. Oh, ibarat sebuah negara, kalau boleh saya analogikan, DPM ini adalah DPR-nya sebuah negara ya, yang berhak mengevaluasi kinerja dari presiden, eksekutif gitu ya. Nah, untuk soal saya tertarik tadi perantara itu, apakah itu artinya DPM juga tempat untuk menyalurkan aspirasi bagi mahasiswa? Iya, bisa Pak. Bisa? Iya. Contohnya kalau misalnya kita di lingkungan kampus Universitas Widya Husada ada beberapa mahasiswa yang mengalami masalah gitu, bisa konsul ke DPM gitu? Ya, sebenarnya itu kan kalau mahasiswa bisa konsultasi ke kita, nanti kita nyampaikan kepada kemahasiswaan yang ada di universitas gitu. Kita menyampaikan keluhan mereka dan yang memproses tetaplah kemahasiswaan dan yang berwenang begitu Pak. Sebagai apa namanya ya, jembatan perantara. Iya. Oke, untuk penyelesaian suatu masalah. Oke. Nah, menurut sudah berapa tahun menjadi ketua DPM? Ketua ini alhamdulillah hampir 1 periode. Hampir satu periode itu berapa tahun biasanya? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun terus tahun berikutnya ganti lagi gitu? Ganti kepengurusan. Nah, dari pengalaman Eka sendiri selama hampir 1 periode ini, apa yang harus dipersiapkan, pesan untuk adik-adik ini ya, apa yang harus dipersiapkan secara mental khususnya buat teman-teman yang lain kalau pengen jadi ketua DPM? Ya pastinya mental ya, kan kita dilatih buat berani maju ke depan gitu. Apalagi untuk lembaga, untuk organisasi tinggi ini kita berurusannya langsung sama atasan, sama dosen gitu. Jadi intinya tuh kalian jangan takut untuk mencoba. Kalau kalian gugup, kalian rasa kalian tidak mengerti, jangan malu untuk bertanya, coba saja, insya Allah semuanya beres. Ya, insya Allah semuanya insya beres. Allah, yakin aja dulu Pak. Kalau misalnya nanti teman-teman setelah ini, setelah periodenya Eka Natasha Fitri ini ada masalah, langsung konsul juga boleh ya ke ketua sebelumnya ya? Iya boleh. Nah tantangan terberat seorang ketua DPM dari hampir 1 periode ini yang pernah dirasakan oleh Eka, pengalaman 1 periode ini, tantangan terbesarnya itu apa sih? Kebetulan karena kita yang ya balik lagi ke yang seperti tadi ya Pak, kita berurusannya langsung sama atasan, jadi program kerja yang dijalankan DPM itu kurang lebih langsung program kerja yang mencakup seluruh Ormawa gitu. Jadi nah ketika kita mau menjalankan kegiatan kita dan di situ ada kendala entah berupa perizinan atau segala macam proker yang ngadet, nah itu sih tantangan terbesarnya, gimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Yang gimana DPM itu harus tetap bisa jalankan fungsinya. Biasanya kalau menyelesaikan sebuah masalah, seorang ketua DPM itu dibantu dengan staf-stafnya. Iya. Apa saja itu? Nah, kalau di DPM sendiri selain ketua, wakil, sekretaris dan bendahara, di situ kita punya 4 komisi. Komisi jalan 4 ya. Insya Allah di periode selanjutnya ada 4 komisi, sekarang masih 3. Itu ada komisi 1 bagian inventaris, komisi 2 bagian Humas dan Kominfo, dan komisi 3 itu namanya kaderisasi dan pemilu raya. Oke, saya ulangi. Komisi 1 inventaris, komisi 2 Humas dan Kominfo. Ini corongnya ya untuk keluar ya. Kominfo. Komisi ketiga adalah kaderisasi dan pemilu raya. Ini untuk the next DPM ada komisi keempat. Ya, komisi 4 itu namanya hukum dan advokasi. Hukum dan advokasi. Oke. Biasanya selama ini pengalaman hampir 1 periode ini ada nggak tugas-tugas yang mentok dan harus melibatkan pihak yang lebih tinggi lagi? Ada nggak sih pihak yang lebih tinggi dari DPM? Ya, kalau DPM yang lebih tingginya langsung ke kemahasiswaan. Langsung ke, berarti dalam hal ini wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan. Selalu berdampingan gitu ya? Oke, tadi kan sudah sempat dibahas apa sih bedanya dengan BEM juga. Nah, tadi sedikit Mbak Eka tadi sudah menjelaskan sedikit tentang fungsi. Nah, fungsi sebenarnya dari DPM itu fungsi pokoknya apa? Ada poin-poin tertentu nggak? Ada Pak. Jadi di sini DPM itu
tugasnya berlandaskan pada tugas pokok DPM. Nah, di sini kita memiliki 3 tugas pokok. Ada 3. Ya. Yang pertama ada budgeting, yang kedua controlling, dan yang ketiga itu regulasi. Nah, budgeting sendiri itu merupakan pengelolaan rencana perkiraan pengeluaran dana atau biaya. Jadi ini saya jelaskan secara garis besar aja ya Pak. Nah, di sini tuh DPM berperan dalam pembagian atau pengeluaran dana Ormawa selama 1 periode. Misal nih masa jabatan saya selama 1 tahun sekarang. Nah, jadi dari awal periode itu saya sudah mengetahui ini anggaran kemahasiswaan yang akan diberikan kepada Ormawa ini berapa. Secara global itu berapa? Iya, gitu. seluruh Ormawa. Nah gitu. Terus nanti juga setelah dari itu, setelah diberitahu kepada Ormawa nih kalian dapat anggarannya sekian, silahkan digunakan semaksimal mungkin untuk kegiatan kalian begitu. Ya balik lagi kita juga berkolaborasi dengan BEM. Nah nanti kan dari Ormawa itu pasti laporan terus, prokernya apa, kegiatannya seperti apa, dananya berapa. Nah nanti dari situ dari DPM juga merangkum sudah sesuai belum sih sama anggaran yang diberikan gitu. Anggaran ini maksimal apa enggak gitu, dan itu akan terus menjadi evaluasi kita buat di tahun selanjutnya begitu. Nah terus yang kedua ada fungsi controlling. Nah controlling itu seperti yang tadi mengontrol dan mengawasi seluruh Ormawa gitu ya. Tentu untuk Ormawa HMP dan UKM itu dibantu dengan BEM. Nah kita mendapat laporan dari BEM begitu. Nah terus yang terakhir ada regulasi. Regulasi merupakan pengelolaan sistem sesuai aturan yang ada. Nah seperti sebelumnya kita punya buku pedoman dan kebetulan itu juga udah masuk dalam proker kita, ada bedah buku pedoman. Sebelum itu kita juga udah menjalankan yang namanya program kerja kelas legislatif. Nah kelas legislatif itu berupa penyampaian, istilahnya pembelajaran untuk pengurusan baru Ormawa ini. Pengkaderisasian gitu ya, istilahnya. Jadi tapi ini lebih ke administrasi. Jadi Ormawa kan tentu saja mereka perlu pengajuan proposal, surat menyurat dan segala macam. Nah itu ada panduan juga dari kemahasiswaan. Kebetulan kita bekerja sama dengan kemahasiswaan. Nah dari kemahasiswaan itu memberikan materi pembelajaran. Jadi secara garis besar BPH, kita menyebutnya BPH. Nah BPH itu Badan Pengurus Harian seperti ketua, wakil, sekretaris bendahara begitu kan. Nah dari itu mereka semua itu mengikuti istilahnya kelas legislatif itu. Mereka belajar tentang tata aturan yang benar mengenai administrasi yang ada di kampus kita gitu. Jadi meminimalisir terjadinya revisi yang berulang, menghemat waktu. Ya. Oke. Gitu. Nah, jadi tidak menghabiskan waktu yang terbuang sia-sia, percuma gitu ya. Oke. Ada lagi selain 3 itu? Kita berpatokan dari 3 itu. Dari 3 itu kemudian baru nanti ada breakdown-nya gitu ya, diwujudkan dalam program kerja namanya. Iya. Ya. Bisa diceritakan secara singkat apa saja program kerja yang sudah dilakukan selama hampir masa 1 periode ini? Nah, kita memiliki beberapa program kerja. Yang pertama itu di awal kepengurusan setelah berganti periode itu kan ada mahasiswa baru yang bergabung bersama kami di dalam organisasi. Nah, yang pertama itu kita menjalankan program kerja yang namanya LDO atau latihan dasar organisasi. Di situ kita membentuk kaderisasi dan kekeluargaan antara mahasiswa yang baru mendaftar di organisasi. Ini tidak hanya melingkupi DPM, di sini kita melibatkan seluruh Ormawa. Jadi mereka berpartisipasi pada kegiatan tersebut untuk istilahnya lebih saling mengenal satu sama lain dan mengetahui organisasi secara lebih dalam begitu Pak. Dan yang kedua ada yang kelas legislatif tadi sudah saya jelaskan berupa pembelajaran tentang administrasi tentang kampus kita begitu. Terus yang ketiga ada sosialisasi anggaran dana. Nah ini juga mencangkup tentang tugas pokok DPM yang budgeting. Nah yaitu kita mengolah dana itu sesuai dengan keperluan Ormawa. Terus yang selanjutnya ada bedah buku pedoman. Nah itu seperti yang sebelumnya juga tadi kita menyesuaikan isi dari buku pedoman tersebut dengan sistem yang ada di Ormawa sekarang begitu. Dan terus selanjutnya yang akan segera terlaksana yaitu open recruitment dan pemilu raya. Open recruitment ini yaitu penerimaan anggota baru. Jadi buat teman-teman yang mau gabung DPM jangan sungkan, silahkan daftar dan kepoin Instagram kita di @dpm
@DPM Universitas Widya Semarang gitu, nanti muncul. Terus yang terakhir ada pemilu raya, yaitu penggantian kepengurusan. Jadi saya sudah selesai menjabat, nanti akan dicari penerusnya dari teman-teman tingkat 2 gitu kan, sama teman-teman mahasiswa baru yang baru bergabung begitu. Terus satu tersisa pertanyaan di benak saya. Siapa yang berhak dicalonkan untuk menjadi ketua DPM? Kalau buat ketua itu kita dari pengurus aktif yang sekarang. Nah, nanti buat wakilnya bisa dari teman-teman yang baru saja mendaftar menjadi anggota DPM. Oke. Gitu teman-teman, sekilas soal DPM dan kegiatannya. Jadi untuk teman-teman adik-adik kelas dari Eka Natasha Fitri ini yang berminat untuk bergabung dengan DPM ataupun bahkan berniat menjadi ketua DPM, the next ketua DPM, kepo-kepoin lah iya, IG-nya. Iya, silahkan. IG. Oke, nah dari hampir 1 periode masa ketua, menjabat sebagai ketua, pelajaran apa yang kamu petik? Yang kira-kira, wah ini nih pelajaran yang baik yang bisa nanti aku praktekkan di kehidupan nanti kalau bekerja, terjun di kehidupan yang sesungguhnya bersama masyarakat yang yang kompleks gitu. Ada nggak pengalaman seperti itu? Kalau dari saya pribadi sih Pak, ngerasanya kayak kita tuh belajar yang namanya menghadapi masalah gitu. Jadi kita tidak yang istilahnya kabur gitu Pak. Jadi kita di sini harus terus maju, memecahkan masalah tersebut, dan kita dilatih untuk disiplin terhadap waktu, istilahnya bisa bekerja di bawah tekanan begitu. Dan terus terbiasa akan yang namanya public speaking sih. Jadi kita kayak berkomunikasi dengan satu sama lain yang saya yakin juga akan berguna di dunia kerja nanti. Ya. Intinya secara apa sih, karakter itu benar-benar menempa Mbak Eka ya. Merasakan sekali problem, bukan hanya problem solving ya. Sebelum kita ke pemecahan masalah, kita harus berani menghadapi masalah itu dulu ya, nggak kabur ya. Iya, kita juga bisa berkolaborasi dengan tim kan, menyelesaikan ini. Masalah harus gimana sih gitu, jadi kayak semuanya teratasi. Oke. Wish you all the best. Saya berharap kedepannya nanti Mbak Natasha selepas dari Universitas Widya Husada Semarang kembali ke kampung halaman, bisa mendapatkan yang terbaik sesuai dengan harapan orang tua tadi. Amin ya Allah. Terus kemudian untuk Universitas Widya Husada Semarang sendiri, untuk DPM-nya mudah-mudahan nanti regenerasinya lancar. Jauh lebih baik sih. Jauh lebih baik, much better ya. Oke, ada lagi yang pengen disampaikan? Closing statement barangkali? Ya buat teman-teman pokoknya yang lihat video ini jangan ragu buat daftar DPM, karena DPM gak kalah keren. Oke. DPM gak kalah keren ya, karena selama ini orang yang tahu BEM. Cuman itu aja, kitanya tertutup. Buat BEM jangan panas ya, kita punya waktu tersendiri buat klarifikasi BEM itu apa. Oke, dengan demikian kelar sudah ya bincang santai kita, singkat memang kita sengaja kita bikin ringkas supaya tidak bertele-tele dan kena poinnya. Oh ternyata DPM tuh seperti ini, perbedaan dengan BEM seperti ini. Iya. Oke, begitu Sobat TV UAS, kita ketemu lagi di The Climbers, podcast yang sengaja kami dedikasikan untuk Anda yang ingin terus mengembangkan diri di episode yang akan datang. Ada topik apa saja yang lain dan kita bakal ketemu dengan siapa saja lagi, tunggu The Climbers edisi berikutnya. Sampai jumpa.